Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Begitu banyak kita semuanya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa menghitung daripada nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Semuanya kita melihat dulu para malaikat ikhtasoma yahtasimu. Artinya ikhtasoma itu para malaikat berselisih tentang amalan-amalan apa saja yang menjadi pemberat nanti di akhirat kelak. Maka kita semuanya harus memiliki salah satu daripada peribahasa la tahtaqiranna syai'an anil ma'ruf. Janganlah sekali-kali kita ini menyepelekan syai'an anil ma'ruf, segala sesuatu anil ma'ruf daripada kebaikan. Kalaulah suatu kebaikan itu nanti menjadi suatu timbangan amal kita yang memberatkan bagi kita semua. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, ada 3 sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, sahabat bertanya pada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilul jannah wa yudafi'u 'anil nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan apa yang bisa menyelamatkan saya, yang bisa memasukkan saya ke dalam surga, dan amalan apa yang bisa menyelamatkan saya daripada neraka. Ini sahabat yang satu bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, menanyakan amalan yang mana ya Rasulullah yang bisa memasukkan saya ke surga dan bisa menyelamatkan saya daripada api neraka. Pertanyaan ini ternyata sangat luar biasa. Para sahabat selalu bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang bisa satu memasukkan dirinya kepada surga dan menyelamatkan dirinya daripada api neraka. Yang kedua yaitu amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu amalan-amalan yang bagaimana amalan itu apabila kita kerjakan bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa dicintai oleh manusia. Maka subhanallah, ternyata para sahabat melakukan perlombaan yang selalu mereka pikirkan adalah tentang amal dan amal. Maka tentu Bapak-bapak semuanya, kita pun yang memburu surga, menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkewajiban adalah untuk berpikir bagaimana kita bisa beramal. Sebab untuk masuk surga tidak ditentukan hanya sebatas dengan ilmu, tetapi masuk surga banyak ditentukan oleh amal. Jadi masuk surga itu ditentukannya kebanyakan oleh amal soleh. Satu berilmu, yang kedua beramal. Maka bapak-bapak semuanya, kita menuntut ilmu juga harus apa? Harus berusaha. Ilmu itu harus menghasilkan amal. Jangan sampai ilmu hanya sebatas kita hanya didengarkan saja, hanya ilmu itu hanya hafalan saja, atau hanya riwayat-riwayat saja,
hafal Al-Quran, hafal berbagai macam ilmu, tapi ternyata tidak diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Maka bagaimana Rasulullah SAW selalu berdoa? Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusif. Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, min ilmin la yanfa, daripada ilmu yang tidak bermanfaat, la wa min qalbin la yakhsha, dan juga aku berlindung daripada hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba, dan dari nafsu yang tidak pernah kenyang atau puas. Kemudian yang terakhir, wa min du'ain la yusma, aku berlindung ya Allah daripada doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ilmu kita. Maka ada peribahasa yang namanya ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Sedikit ilmu yang kita miliki, maka kita berusaha untuk bagaimana kita mengamalkan daripada ilmu tersebut. Maka di dalam mengartikan dari mulai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah persaksian kita ketauhidan, tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah yang diperserahkan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dirusak dengan apa? Dengan keyakinan yang lain. Maka daripada gambaran itu, daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau daripada kalimat la ilaha illallah, kita harus betul-betul meyakini di dalam hati kita, memperbaiki dalam hati kita, la maujuda la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Nah, keempat ini bapak-bapak semuanya dikuatkan dalam hati kita semua, sehingga betul-betul bahwasanya ketauhid yang kita ada di dalam hati kita ini, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan timbangan yang paling berat amalnya nanti di akhirat kelak. Seperti apa? Seperti ada para Rasulullah SAW menceritakan suatu waktu dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua umat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan diperlihatkan amal-amalan selama di akhirat. Maka diperlihatkanlah 99 amalan-amalan yang jelek. 99. Semuanya terlihat, semuanya kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Maka Allah bertanya kepada orang itu, apakah salah malaikat-malaikat saya mencatat amalmu wahai hambaku? Maka kata orang itu, tidak ya Allah. Terus Allah bertanya lagi kepada orang itu, apakah kamu mempunyai uzur, mempunyai dalil bahwasanya kamu tidak melakukan kesalahan-kesalahan? Tidak ya Allah, saya mengakui semua kesalahan-kesalahan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang ternyata pada dirimu ada satu cahaya yang terang benderang, ada satu cahaya yang sangat memberatkan suatu kebaikan. Maka orang itu terperanjat, apa ya Rob? Maka Allah mengeluarkan kartunya bertulisan la ilaha illallah. Di dalam hati orang itu ada tersirat kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka ditimbanglah kartu itu dengan yang 99 kejelekan, maka kartu itu menjadi pemberat kepada
amal-amal orang itu. Walaupun tadi yang 99 dosanya dia menjadi ringan dikarenakan adanya satu titik di dalam hati dia kebaikan, yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.